Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika la waliyus salihin. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-mab'utsu rahmatan lil alamin. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. اللهم بك أصبحنا وبك أمسينا وبك نحيا وبك نموت وإليك النشور. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أما بعد، معاشر الحاضرين والحاضرات، kaum muslimin, kaum muslimat, jamaah salat subuh Masjid At-Taqwa Indo As-Sakinah rahimakumullah wa ra'akum. Alhamdulillah, puji dan syukur marilah senantiasa kita ucapkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala yang senantiasa memberikan kepada kita nikmat karunia yang tak terhingga. Mudah-mudahan kita menjadi orang-orang yang senantiasa pandai bersyukur kepada Allah dengan menggunakan segala nikmat yang Allah berikan pada kebaikan dan ketaatan kepadanya. Dan mudah-mudahan pula segala kebaikan kita dan amal saleh kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kita mengucapkan salawat dan salam untuk Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita dimudahkan Allah untuk mengikuti sunnah-sunnahnya dan mengamalkan dalam kehidupan kita. Kembali kita melanjutkan pembahasan tentang 200 tanya jawab seputar keyakinan dan akidah kita. Pada pagi ini masih melanjutkan pembahasan dari pertanyaan 206, yaitu apa yang menjadi kewajiban kita terhadap para sahabat-sahabat Nabi yang mulia dan keluarga-keluarganya yang suci. Para ulama menyebutkan bahawa mencintai para sahabat-sahabat Rasul sallallahu alaihi wasallam dan mencintai keluarga mereka atau keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah bagian daripada agama. Fa inna min aqidati ahli sunnah wal jamaah, sesungguhnya dari akidah ahli sunnah wal jamaah, hubba ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, yang mencintai sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam At-Tahawi menyebutkan dalam kitabnya, wa nuhibbu ashaba Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita mencintai sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wala nufarritu fi hubbi ahadin minhum, dan kita di dalam mencintai mereka tidak berlebih-lebihan di dalam mencintai salah satu dari mereka. Wala natabarra min ahadin minhum, dan kita tidak pula berlepas diri dari salah satu dari sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Wa nubghid may yubghiduhum wa bighairil khairi yadhkuruhum, dan kita membenci orang-orang yang membenci sahabat Nabi. Siapapun yang membenci sahabat Rasulullah, kita membencinya. Dan kepada orang-orang yang tidak pernah menyebutkan kebaikan mereka. Wala nazkuruhum illa bi khair, dan tiadalah pantas bagi kita kecuali menyebutkan kebaikan-kebaikan para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Wa hubbuhum dinun wa imanun wa ihsan, mencintai sahabat Rasulullah adalah agama. Mencintai mereka adalah keimanan, dan mencintai mereka adalah ihsan. Wa bughdhuhum kufrun wa nifakun wa tughyan, dan membenci mereka adalah sebuah kekufuran, kemunafikan, dan tughyan, yaitu sebuah perkara yang telah melampaui batas. Fa ahlus sunnah wal jamaah, ya ahlus sunnah wal jamaah yuhibbun ashab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa yufaddilunahum ala jami'il khalqi ba'dal anbiya. Di antara akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah mencintai para sahabat Nabi yang mulia
dan memposisikan mereka setelah para nabi dan rasul. Lianna mahabbatahum min mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Karena mencintai para sahabat adalah mencintai Rasulullah. Kalau kita ingin mencintai Rasulullah, buktikan kita mencintai para sahabatnya. Wa min mahabbati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam mahabbatillah. Dan di antara cinta kita, tanda cinta kita kepada Allah, mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi sebuah keterikatan di mana bukti cinta kita kepada Allah mencintai Rasulnya. Di antara bukti kita cinta kepada Rasulnya mencintai para sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Oleh itu kaum muslimin rahimakumullah, maka seperti yang disebutkan dalam kitab ini, wa na'lam wa na'takid, ya, kita mengetahui dan kita meyakini anna Allah Ta'ala ittala ala ahli Badrin. Allah Subhanahu wa Ta'ala ia memberikan sebuah kedudukan. Ittala ala ahli Badrin, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada ahli Badr, faqala i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Ini orang-orang yang ikut pada perang Badar bersama Rasulullah, berjihad membela Islam. Allah memberikan kepada mereka sebuah keutamaan, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Lakukan apa saja yang ingin kalian lakukan, sesungguhnya aku telah mengampunkan dosa-dosa kalian. Ini adalah bentuk kemuliaan yang dimiliki oleh mereka, kedudukan yang sangat tinggi. Allah mengatakan itu kepada mereka. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan, ya, sebuah kabar gembira bagi mereka di mana Allah mengampuni ahli Badar. Ini keutamaan ahlul Badar, ya, dibandingkan dengan orang-orang yang ikut pada perang yang lain. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Al-Maghazi, bab fadlum man syahida Badran, yaitu bab berbicara tentang keutamaan, ya, orang-orang yang ikut pada perang Badar. Dan Imam Muslim meriwayatkan dalam kitabnya fi fadailis sahaba, ya, dalam bab keutamaan as-sahaba, ya, min fadli ahli Badrin, dan pada pembahasan keutamaan ahli Badar radhiyallahu taala anhum. Wa kanu 300 wa bid'ati asyar. Jumlah mereka lebih kurang 300 lebih, ya. 313 lebih kurang. Wa bi annahu la yadkhulun nar ahadun mimman bai'a tahta asy-syajarah. Dan di antara keutamaan para sahabat yang disebutkan bahwa orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tahta asy-syajarah, ya, bal qad radhiyallahu anhum wa radu an. Bahkan Allah tabaraka wa taala telah meridai mereka. Baiat tahta asy-syajarah dan sebuah sejarah dalam Islam, Allah meridai mereka dan mereka ridha kepada Allah Subhanahu wa taala. Adakah tingkatan kedudukan yang paling tinggi yang didapatkan oleh seseorang daripada ridha Allah Subhanahu wa taala? Tidak ada. Karena semua kita ini mencari ridhanya, dan semua kita berusaha untuk mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Maka jumlah mereka lebih kurang, ya, 1.400 orang, dan disebutkan dalam riwayat, ya, lebih kurang 1.500. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan apa yang mereka lakukan tersebut dengan ungkapan laqad radhiyallahu 'anil mu'minin idh yubayyi'unaka tahta asy-syajarah, ya, fa'alima ma fi qulubihim. Allah Subhanahu wa taala menyebutkan Allah taala meridai orang-orang beriman di saat mereka membaiat kamu di bawah sebuah pohon. Fa'alima ma fi qulubihim, maka Allah mengetahui apa yang ada di hati mereka. Ini yang kedua. Ada ahlu al-Badar yang ikut bersama Rasulullah. Ada mimman bai'a Rasulullah tahta asy-syajar. Orang-orang yang membaiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka telah mendapatkan ridha Allah tabaraka wa taala. Wa nashhad, kita juga menyaksikan dari hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi annahum, ya, afdhalul qurun min hadhil ummah. Para sahabat adalah orang-orang yang telah mendapatkan legitimasi dari Rasulullah, mendapatkan sebuah pernyataan resmi dari Nabi bahwa mereka itu adalah generasi terbaik. Para sahabat, ya, adalah generasi terbaik dari umat ini.
di mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah generasi yang ada pada bersama Rasulullah, yang hidup bersama Rasulullah, yang berjuang bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam, yang mengeluarkan harta mereka tanpa berpikir panjang, yang mengorbankan jiwa mereka untuk Allah dan Rasulnya. Mereka rela meninggalkan kampung negeri mereka, ya, tempat tinggal mereka, yang mana mereka hidup di sana, besar di sana, mencari kehidupan di sana. Tapi ketika Allah dan Rasul memerintahkan untuk hijrah, mereka tinggalkan. Mereka tinggalkan. Rela untuk pergi meninggalkan harta, berangkat tanpa membawa apa-apa. Subhanallah, itu hanya dimiliki oleh orang yang beriman. Itu hanya ada pada hati orang-orang yang memiliki cinta kepada Allah dan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam kisah Suhaib Ar-Rumi yang kita ingat bahwa di antara ya halangan yang ia dapatkan di saat hijrah, ya, mereka dihadang. Dia dihadang oleh orang-orang kufar Quraisy. Maka dia katakan, jangan halangi aku untuk bisa ya bersama Rasulullah. Andaikan kalian menginginkan pundi-pundi hartaku, jika itu syaratnya aku bisa berangkat, maka aku tunjukkan kepada kalian. Bayangkan, ditunjukkan tempat-tempat harta, silakan kalian ambil harta saya. Tak peduli. Yang penting ya, yang penting dia bisa bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hijrah ke kota Madinah. Bahkan kebaikan yang kita lakukan hari ini untuk Islam, untuk agama Allah, kita keluarkan harta kita, kita keluarkan ya tenaga kita, ilmu kita, bahkan kesungguhan kita di dalam beribadah kepada Allah belum bisa ya menyamai kedudukan para sahabat Nabi yang mulia. Dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa anna man anfaqa mithla Uhudin zahaban. Ada di antara kalian ini, kata Rasulullah, dari umat ini yang menginfakkan dari hartanya sebesar Uhud. Uhud itu gede, Pak, besar, panjang, tinggi. Andai ada di antara umat ini yang menginfakkan hartanya sebesar Uhud, subhanallah, ya. Man anfaqa mithla Uhudin dhahaban mimman ba'dahum lam yablu mudda ahadim wala nisfahu. Maka apa yang kita keluarkan dari harta kita untuk Allah, untuk Rasulullah, untuk umat ini, untuk agama yang mulia ini, maka sungguh itu belum bisa menyamai satu mud atau setengah mud dari apa yang mereka lakukan. Subhanallah. Kedudukan mereka jelas, Pak, mulia di sisi Allah, dan mendapatkan persaksian dari Allah langsung, mendapatkan persaksian dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam langsung tentang kedudukan dan kemuliaan mereka. Maka kita mencintai mereka karena bagian daripada iman, bagian daripada agama yang mulia ini. Kemudian kita meyakini pula bahwa para sahabat adalah manusia biasa. Mereka tidak maksum, walam yakunu maksumin. Mereka tidak maksum, bal yajuzu alaihimul khata'. Bahkan kesalahan itu bisa terjadi pada mereka. Jangan kita menutup kebaikan mereka dengan kesalahan yang terjadi pada mereka. Ada sebagian orang, subhanallah, satu keburukan yang terlihat hilang seluruh kebaikan. Ini bukan sifat orang beriman. Nuqaddir, ya, kita tentukan kebaikan, kita muliakan dia karena kebaikan yang dilakukan. Adapun kesalahan itu adalah sesuatu yang biasa, sebagaimana kita juga salah, manusia biasa. Maka para sahabat Nabi yang mulia, walakinnahum mujtahidun, mereka itu adalah para mujtahid, lil musibi minhum ajran. Dalam kaidah, orang yang sampai pada tingkat ijtihad, jika dia mendapatkan benar di dalam ijtihadnya, maka dia mendapatkan 2 pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Waliman akhta'a ajrun wahid ala ijtihadi. Kalau dia salah di dalam ijtihadnya, maka dia hanya mendapatkan 1 pahala atas ijtihad yang dia lakukan. Ikhwani kaum muslimin, kaum muslimat rahimakumullah, walahum minal fadail was salihat was sawabiq, ya ma yadhhab ma yudhib sayyi'un ma waqa'a minhum in waqa'. Mereka banyak keutamaan, banyak kemuliaan, banyak sesuatu yang mereka lakukan untuk agama ini. Dengan
kesalahan yang mereka lakukan akan menghilangkan kekurangan-kekurangan itu pada diri mereka. Artinya, kalau kita bandingkan kebaikan yang mereka kerjakan dalam agama yang mulia ini dengan kesalahan yang terjadi, itu sesuatu yang tidak berbanding. Kesalahan mereka sedikit sekali, dan kebaikan mereka sangat banyak sekali. Seperti di dalam perjuangan Rasulullah bersama para sahabat. Berawal dari kota Mekah, diawali dari perjuangan dakwah sirriyah, sampai mereka mendapatkan siksaan fisik, sampai mereka mendapatkan siksaan, berbagai macam jenis siksaan. Mereka sabar, mereka as-sumud, mereka kokoh, tak bergeming dengan tawaran-tawaran duniawi. Tidak mereka tergiur dengan keindahan-keindahan dunia yang ditawarkan kepada mereka. Bahkan mereka rela untuk mengakhiri. Kalau memang nyawa harus melayang, tapi iman tetap harus terjaga. Mereka rela untuk itu. Kaum muslimin, ini adalah kecintaan yang sejati di dalam kehidupan. Orang kalau harus hilang harta, kalau harus melayang nyawa, kalau dia tidak beriman, maka dia akan mudah untuk beralih dan berubah agama. Para sahabat Nabi yang mulia tidak melakukan hal yang seperti itu. Bahkan mereka sabar mendapatkan siksaan fisik, walaupun mereka tetap di dalam agama Allah Subhanahu wa taala dan tetap berada di atas agama yang mulia ini. Oleh itu, bahwa kebaikan mereka sangat banyak dan kesalehan-kesalehan mereka sangat banyak. Mereka as-sabiqunal awwalun, orang-orang yang telah lebih awal masuk Islam, dan itu tidak sama. Orang yang pertama kali memulai dengan orang yang mengikuti tentu tidak sama. Kebaikan bagi orang yang memulai itu lebih banyak kebaikan yang mereka dapatkan dari kita yang mengikut. Makanya di antara ungkapan ada al-fadl liman sabaq. Keutamaan itu bagi orang yang telah memulai lebih dahulu. Mereka telah memulai dan telah mengawal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam dakwah dan di dalam agama yang mulia ini. Ini kedudukan para sahabat Nabi yang mulia. Kita mencintai mereka, kita memuliakan mereka, karena itu adalah bagian daripada iman, bagian daripada agama dan ihsan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, membenci mereka adalah kekufuran dan kemunafikan, dan itu harus kita jauhkan dalam kehidupan kita. Ma'asyiral hadirin wal hadirat rahimakumullah. Di dalam bab mencintai keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga dibahas di dalam kitab ini. Wa kadzalikal qaul fi zaujatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baitihi alladzina adhaballahu anhum rijsa wa tahharahum tathira. Bahwa begitu juga sikap kita terhadap keluarga-keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ahli baitihi, keluarga Nabi sallallahu alaihi wasallam dan keturunan-keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka, kita memuliakan mereka karena nasab mereka bersambung kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka karena dia mukmin, dan kita mencintai mereka karena dia adalah min ahli baitin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita mencintai mereka, dan ini merupakan sebuah perintah dari agama kita. Dan wa nabra min kulli man waqa'a fi sadrihi aw lisani su' ala ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ahli baiti. Dan kita Ahlus Sunnah wal Jamaah berlepas diri dari orang-orang yang mencela sahabat Nabi dan dari orang-orang yang mencela keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Karena tidak jarang dari sekte-sekte umat ini di antaranya kelompok yang paling nyata-nyata kebencian mereka terhadap sahabat Nabi yang mulia dan para keluarga-keluarga Rasulullah ada kelompok Syiah. Itu jelas, Pak. Orang-orang Syiah itu membenci, bahkan mengatakan kepada sahabat Nabi, mereka sahabat Nabi kufur, murtad setelah Rasulullah, kecuali hanya beberapa orang saja. Waliyadzubillah. Ini keyakinan, bukan keyakinan Ahlus Sunnah wal Jamaah. Yang lancang seperti ini adalah kaum Syiah. Kaum Syiah. Kemudian begitu juga terhadap keluarga Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka membencinya. Bahkan ada di antara lisan-lisan mereka itu adalah yaitu menyatakan menfitnah di antara keluarga Rasulullah, istri-istri Nabi melakukan
perzinahan wal billah. Ini tentu kita tidak memiliki lisan yang baik terhadap keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa nashhadu Allah ta'ala ala hubbihim wa muwalatihim wa dhab anhum mastata'na hifzan li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fi wasiyatihi idh yaqul. Kita bersaksi kepada Allah tabaraka wa taala, kita mencintai mereka dan kita membela mereka semampu dan sekuat yang bisa kita lakukan untuk Rasulullah, menjaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan keluarganya. Dan ini merupakan salah satu bentuk kita menjalankan nasihat dan wasiat Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi alaihi salatu wassalam, "La tasubbu ashabi, Allahu fi ashabi." Jangan kalian mencela sahabatku. Jangan kalian menghina sahabat-sahabatku. Allahu fi ashabi. Takutlah kalian kepada Allah di dalam sahabat-sahabatku. Takutlah kalian kepada Allah di saat kalian mencela mereka, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan mereka. Allahu fi ashabi. Beginilah nasihat Rasulullah kepada kita agar kita menjaga lisan ini terhadap sahabat-sahabat Nabi yang mulia. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Inni tarikun fikum thaqalaini." Aku tinggalkan dua perkara besar. Awwaluhuma kitabullah. Yang pertama adalah kitabullah. Fakhudhu bi kitabillah. Ambillah oleh kalian kitab Allah tersebut, wa tamassaku bihi, dan pegang teguhlah kitab tersebut, karena dia adalah panduan kalian. Ambillah, pelajari dan amalkan. Wa qala thumma qala, kemudian yang kedua Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, wa ahlu baiti, wa ahla baiti, dan aku tinggalkan juga keluargaku. Udzakkirukumullah fi ahli baiti. Aku ingatkan kalian, di dalam hak-hak keluargaku. Maka muliakan sahabat-sahabat Rasulullah, begitu juga kita muliakan keluarga dan keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah perintah Rasulullah dan inilah wasiat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan pembahasan kita pagi ini kita selesaikan bahwa mencintai Rasulullah, mencintai sahabatnya, mencintai keluarganya adalah bagian daripada agama yang mulia ini. Hak mereka untuk kita muliakan, hak mereka untuk kita tempatkan pada posisi yang disebutkan dalam agama kita, karena Allah telah meridhai mereka dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah menyebutkan tentang keutamaan mereka. Maka sekali lagi, jika ada orang yang melecehkan, merendahkan, menghina sahabat Nabi yang mulia, sikap kita apa? Kita berlepas diri dari mereka. Kita berlepas diri dari mereka, karena kita adalah mencintai mereka, para sahabat, dan tidak membenci dan mencela mereka. Adapun orang-orang yang membenci dan mencela sahabat Nabi yang mulia dan keluarganya yang mulia, maka urusannya adalah di sisi Allah tabaraka wa taala, dan kita sebagai mukmin yang diajarkan dalam agama kita, kita berlepas diri, kita bukan dari golongan orang tersebut. Semoga Allah Subhanahu wa taala jaga lisan kita dan jaga diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, agar kita bisa mencintai mereka dengan sebaik-baiknya dan memuliakan mereka dengan sebaik-baiknya sebagaimana Allah telah atur dalam agama yang mulia ini, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wasiatkan kita untuk itu. Mudah-mudahan kita umat ini senantiasa menjunjung tinggi kemuliaan para sahabat dan kemuliaan keluarga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga Allah berkahi pertemuan kita. Wa sallallahu wasallam ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.